삼촌 칼맞으면 그 뒤 아프다. 삼촌이 이따 꼭 갈게 약속. 야. 도자. 지은이 저녁 때 보자. 여보세요? 누나. Apa yang terjadi jika seorang anak buah mafia yang sangat kejam dan dihormati, namun harus merasakan pahitnya pengkhianatan oleh bosnya sendiri? Keluarganya dibunuh dan pacarnya diehem. Seperti film yang satu ini, Night in Paradise. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang tangan kanan mafia yang bernama Tego. Dia adalah mafia paling disegani dan dikenal sangat loyal pada bosnya, yaitu Presiden Kang. Ini dia orangnya. Meski banyak mafia yang ingin merekrutnya, namun Tego selalu menolaknya. Tego ini adalah sosok yang dipercaya dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dia begitu taat melakukan setiap perintah Presiden Jang, bahkan dengan misi yang tampaknya mustahil sekalipun. Tak hanya itu, Tego tidak segan-segan untuk mengambil nyawa lawan-lawannya tanpa sedikit pun belas kasihan. Keberanian dan keganasannya itulah yang membuat anak buahnya setia kepadanya. Adegan berpindah ke sebuah rumah sakit. Kala itu langit tampak gelap dan hujan turun dengan lebat. Terlihat seorang wanita dan anak perempuannya berjalan akan pulang dari rumah sakit. Tego tiba-tiba muncul dan meminta maaf karena datang terlambat. Ternyata wanita itu adalah kakaknya dan anak perempuan itu adalah keponakannya. Hari itu juga merupakan hari ulang tahun keponakan Tego. Sekaligus hari di mana mereka merencanakan sebuah pesta. Di sini Tego menyuruh mereka untuk pulang duluan dan nanti dia akan menyusul. 삼촌 칼맞으면 그 뒤 아프다. 삼촌이 이따 꼭 갈게 약속. 야. 도자. 지은이 저녁 때 보자. Tego kemudian bertemu dengan seorang dokter yang merawat kakak perempuannya. Ternyata kakaknya ini mengidap penyakit parah dan memerlukan donor. Namun sayangnya DNA Tego tidak cocok sehingga proses transplantasi menjadi tidak memungkinkan. Terungkap bahwa kakaknya ini sebenarnya adalah saudara tirinya karena mereka memiliki ayah yang berbeda. Tego kemudian duduk dan terdiam merenungi kenyataan nasib kakaknya yang akan terus memburuk. Tiba-tiba teleponnya berdering. Dia menerima kabar bahwa mobil yang ditumpangi keponakannya mengalami kecelakaan. Dengan cepat, Tego langsung menuju ke lokasi kejadian. Tragisnya, kecelakaan mengerikan itu telah merenggut nyawa kakaknya dan keponakannya di tempat kejadian. Di bawah hujan, Tego hanya mampu duduk diam menatap mobil yang telah menghancurkan orang yang berharga di hidupnya. Di hari pemakaman, semua anggota mafia hadir termasuk bos mereka, yaitu Presiden Jang. Presiden Jang ikut merasakan kehilangan dan duka mendalam atas meninggalnya keluarga Tego. Dia menduga bahwa ada mafia lain yang mungkin terlibat dalam kematian keluarganya. Tego langsung mencurigai gangster bernama Do. Do pernah mencoba untuk merekrut Tego ke dalam kelompoknya, tetapi Tego menolaknya. Dan dia lebih memilih untuk tetap setia kepada Presiden Jang. Pada akhirnya, Tego meminta Presiden Jang untuk mempertemukannya dengan pimpinan Do. Dia juga mengatakan bahwa dia siap untuk mengeksekusi pimpinan Do, yang ternyata itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh Presiden Jang sejak lama. Akhirnya, Presiden Jang mengatur sebuah pertemuan di sebuah sauna, tempat biasa pimpinan Do mandi. Di tempat itu Do mengungkapkan rasa belasungkawa atas kematian keluarga Tego dan mengkritik keras tindakan pengecut yang melibatkan keluarga dalam konflik antar mafia. Do yang juga kesal dengan berita itu akan membantu Tego untuk menemukan orang di balik kematian keluarga Tego. Namun Tego menolak tawaran itu. Selesai berbincang, Tego izin pergi untuk membilas tubuhnya. Setelah membasuh diri, dia mengambil pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dengan pisau itu, dia masuk ke dalam dan mulai membunuh anak buah pimpinan Do dengan brutal. Setelah berhasil menghabisi anak buah Do, kini Tego berhadapan langsung dengan pimpinan Do. Tanpa belas kasihan, Tego langsung mengeksekusinya dan dia kabur melalui jendela belakang dan pergi dengan mobil. Esok harinya Tego bertemu dengan Presiden Jang.
Dia mengapresiasi tindakan Tego yang berhasil membunuh Do bahkan tanpa luka satupun. Lalu dia memberikan uang dan kartu identitas baru kepada Tego untuk bersembunyi sementara waktu hingga situasi kembali kondusif. Tego berencana pergi ke Pulau Jeju selama 1 minggu sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Rusia. Sebelum berpisah, Presiden Jang mengucapkan terima kasih kepada Tego karena telah menyelamatkan geng mereka dengan menghabisi pimpinan Do. Setibanya di Pulau Jeju, Tego disambut oleh seorang wanita bernama Jayon. Dia diperintahkan oleh pamannya yang bernama Kuto untuk menjemput Tego karena saat itu pamannya sedang sibuk menemui seorang tamu. Kuto bukanlah sosok biasa. Dia adalah seorang pedagang senjata ilegal dan juga merupakan kenalan dari Presiden Jang. Dia memiliki cara unik untuk menyelundupkan senjata dari Rusia, lalu menjualnya kepada berbagai kelompok mafia di Korea. Setelah tamu mereka pergi, Tego, Jayon, dan Kuto duduk bersama untuk makan. Di momen itu, Tego mulai memahami bahwa Kuto adalah mantan anggota mafia yang kini telah pensiun dan memilih hidup tenang dengan berkebun di Pulau Jeju. Namun Jayon menunjukkan ketidaksukaannya kepada Tego. Dia mengatakan bahwa semakin cepat Tego pergi akan semakin baik karena Jayon ini tidak suka berurusan dengan mafia. Pada malam yang sama, Tego mencoba menghubungi anak buahnya Jinsung. Namun sayangnya tidak tersambung karena masalah jaringan 3G di Pulau Jeju. Sementara itu, Presiden Jang terlihat tampak khawatir. Dia memerintahkan pembunuhan terhadap para petinggi Gangdo, namun sayangnya anak buahnya gagal menjalankan tugas. Mereka tidak berhasil membunuh dan membuat para petinggi itu berhasil melarikan diri. Presiden Jang juga mendapatkan kabar bahwa pimpinan Do masih hidup dan kini dirawat di rumah sakit. 북성의 도회장 말입니다. 아직 살아있답니다. 지금 수술 중인 모양입니다. Presiden Jang kemudian menerima telepon dari petinggi yang mereka incar, yaitu Direktur Ma yang mengancam akan membunuhnya karena telah mengusik geng mereka. 이봐라 양 사장아, 그 안에 뭐가 들었는지 직접 확인해 볼 참이니까 기다려. Kini Direktur Ma akan membalas dendam kepada Presiden Jang dengan dimulai dari membunuh semua anak buahnya. Pagi harinya, Tego terbangun oleh suara tembakan. Duar meme. Ternyata suara itu berasal dari Jayon yang sedang berlatih menembak. Keahlian Jayon dalam menggunakan pistol membuat Tego terkejut. Ketika Tego mendekat, Jayon berhasil menodongkan senjata ke arahnya dan membuat Tego panik. Namun untungnya senjata Jayon ini sudah tidak berpeluru. Sementara itu, Presiden Jang sedang berdiskusi untuk meminta bantuan dengan seorang polisi bernama Park. Polisi Park ini bertugas untuk mengawasi aktivitas mafia di Korea. Meski terjadi pengawasan, kegiatan mafia ini masih berjalan seperti biasa. Dengan memberikan suap, Presiden Jang memohon agar Park mengambil tindakan cepat. Terpaksa, Park pun akhirnya menuruti Presiden Jang dan menghubungi Direktur Ma untuk membahas situasi ini. Di tempat lain, Tego menemukan Jayon dalam keadaan yang hampir tidak sadarkan diri. Dia menemukan sebuah jarum suntikan di tangannya. Tego pun langsung membawa Jayon ke rumah sakit. Di sana, Tego mengetahui bahwa Jayon menderita penyakit kronis dan masa hidupnya tampak tidak akan lama lagi. Ternyata inilah alasan mengapa Kuto begitu berusaha keras untuk mengumpulkan uang dalam jumlah yang banyak, yaitu untuk membayar pengobatan Jayon. Kuto bahkan rela melakukan apapun seperti menjual senjata ilegal hingga menyelundupkan Tego. Hal ini dilakukan agar Jayon dapat menjalani perawatan dan hidup lebih lama. Kuto berencana akan pindah ke Amerika, di mana Jayon berharap dapat disembuhkan sepenuhnya. Keesokan harinya, Presiden Jang, Direktur Ma, dan Park duduk bersama dalam sebuah negosiasi. Park yang memiliki tugas sebagai penjaga aktivitas mafia di Korea mendesak Direktur Ma untuk menyelesaikan konfliknya dengan Presiden Jang. Namun, Direktur Ma menentang permintaan ini. Dia menyalahkan Presiden Jang yang memulai semua masalah ini dan tetap akan membunuhnya. Meski takut, Presiden Jang memilih untuk tetap bungkam. Di saat inilah Park mengungkapkan bahwa evakuasi kerja akan digelar sebentar lagi dan persoalan yang melibatkan mafia perlu segera didamaikan. Karena di dalam dunia mafia, setiap keributan yang tidak terselesaikan dapat menurunkan jabatan Park. Namun Direktur Ma tetap keras kepala dan menolak berdamai sehingga Park mulai kehilangan kesabarannya.
Direktur Ma yang merasa terpaksa meminta agar segera ditemukan solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Di rumah sakit, Jaeyeon telah sadar dan dengan cepat langsung mengganti pakaian untuk pulang. Tae-go yang melihatnya merasa bingung, namun dia memilih untuk menemaninya pulang. Keduanya merasa canggung di dalam mobil, sehingga Jaeyeon mengajak Tae-go makan di tempat warung pinggir jalan. Tae-go terkejut melihat Jaeyeon yang tampak lebih terbuka dari biasanya. Dia merasa aneh saat Jaeyeon menawarkan minuman kepadanya. 여기 한라산 하나요. 정말 까탈스럽게. Di satu sisi, Presiden Jang menghubungi Tae-go. Dia memintanya untuk mengemasi barang-barangnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Tampaknya Presiden Jang sedang merencanakan pelarian bersama dengan Tae-go ke Rusia. Namun, semua itu hanyalah rencana jahat untuk menjebak mengorbankan Tae-go. Jadi, Presiden Jang harus menyerahkan Tae-go supaya dia bisa selamat. Dengan demikian, konflik yang tadinya antara Presiden Jang dan Direktur Ma kini berubah menjadi konflik antara Direktur Ma dan Tae-go. 마 이사님은 이 중재안이 마음에 드시나? 그렇게 합시다. 비탈한 나이 깔끔하게. Kita kembali ke Tae-go dan Jaeyeon. Mereka berdua sedang dalam perjalanan. Jaeyeon mencoba memulai obrolan dengan Tae-go dengan menanyakan tentang kasus yang sedang dihadapi Tae-go. Namun, dia enggan membicarakan masalah itu yang membuatnya menjadi kesal. Di sisi lain, Kuto sedang menjual senjatanya kepada mafia. Namun, pelanggan itu justru mencoba membunuhnya dengan maksud mengambil alih bisnis perdagangan dengan Rusia. Kuto dengan senjata di tangannya melakukan tembakan untuk melawan mafia itu. Saat itu Jaeyeon dan Tae-go tiba dan melihat beberapa mobil di luar. Tae-go merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan saat mereka mendengar suara tembakan, perkelahian pun tidak bisa terhindarkan. Pertempuran keras terjadi, di mana Kuto berduel dengan mafia Rusia sampai akhirnya keduanya sekarat. Jaeyeon dan Tae-go kemudian memeriksa situasi di dalam dan menemukan Kuto dalam keadaan berdarah dan tidak berdaya. Pemandangan ini membuat Jaeyeon menangis histeris. Seorang mafia yang selamat berusaha untuk membunuh Jaeyeon. Namun, beruntunglah Tae-go datang tepat waktu dan berhasil menghentikan upaya mereka. Meski demikian, seseorang yang ditahan Tae-go berhasil meloloskan diri. Dan saat itu, pamannya mengucapkan permintaan maaf untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Jaeyeon dengan senjatanya menghabisi seluruh mafia yang tersisa. 네가 박태우가. Tatapan Jaeyeon yang kosong membuat Tae-go mendekat untuk menenangkannya. Melihat situasi semakin tidak terkendali, Tae-go memutuskan untuk segera membawa Jaeyeon pergi dari lokasi itu. Meski Jaeyeon awalnya menolak, akhirnya dia dipaksa dan dibawa pergi menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Jaeyeon masih terbungkus dalam ketidakpercayaan. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa pamannya telah tewas di tangan mafia. Tiba-tiba, penyakit Jaeyeon kembali kumat. Melihat kondisi itu, Tae-go langsung mencari obat di dalam mobil. Rasa sakitnya membuat Jaeyeon terpaksa menggigit tangan Tae-go. Setelah beberapa saat yang ternyata sangat krusial, kesehatan Jaeyeon mulai membaik dan kondisinya mulai stabil. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat saudara Jaeyeon. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di rumah saudaranya. Di sana, Tae-go memilih untuk diam dan merahasiakan kebenaran yang dialami Kuto. Malam itu, diketahui bahwa ternyata keluarga Jaeyeon telah menjadi korban pembunuhan mafia Rusia akibat bisnis yang dijalankan Kuto. Hal ini menjelaskan mengapa Jaeyeon sangat membenci pamannya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan Jaeyeon mulai berubah. Setelah pamannya meninggal, dia merasa kesepian yang mendalam. Sebelum mereka tidur, Tae-go merawat Jaeyeon dengan memberikan obat. Tapi secara tiba-tiba, Jaeyeon malah mengajaknya bermain benih kecebong. Dia menjelaskan hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Tae-go merasa bingung dan menjelaskan bahwa Jaeyeon bukanlah tipe wanita yang dia sukai. Tae-go pun keluar kamar itu yang membuat Jaeyeon menjadi jengkel karena telah menolak ajakannya. Gimana sih? Awas aja ya ini Tae-go, berani-beraninya nolak cewek. 간도라, 지는 내 취향인 줄 아나. Hari berikutnya, Tae-go membelikan Jaeyeon makanan.
Lalu mereka berdua menikmati makan bersama. Saat makan inilah mereka berbagi cerita tentang kisah hidup mereka. Kemudian mereka berjalan-jalan di pinggir pantai dan menikmati udara segar di sana. Hubungan mereka yang awalnya dingin kini mulai menunjukkan kehangatan dan benih-benih cinta pun mulai muncul. Sementara itu, Presiden Jang dan Direktur Ma telah menunggu Tae-go di bandara. Tae-go memberitahu Jaeyeon bahwa dia harus pergi ke bandara. Namun, Jaeyeon tidak setuju karena memiliki firasat buruk saat bertemu dengan Presiden Jang. Meskipun demikian, Tae-go tetap nekat pergi dan meninggalkannya. Setibanya di bandara, Tae-go menyadari kehadiran beberapa orang dari kelompok mafia. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Jin-sung, anak buahnya yang sebelumnya sulit dihubungi. Tae-go marah, tapi wajahnya berubah ketika Jin-sung mengungkapkan pengkhianatan Presiden Kang yang akan mengorbankan dirinya. 세상 그 새끼 그 죄를 대신했습니다. 세상에 형님을 팔아넘겼다고요. 형님뿐만 아니라 우리까지 다 팔아넘겼습니다. Jin-sung sendiri masih dalam perawatan dan diawasi oleh anak buah Ma. Dia kembali dihajar karena menghubungi Tae-go diam-diam. Saat Tae-go melihat Presiden Jang dan Ma berjalan dengan pengawalan ketat, dia pun mencoba bersembunyi. Setelah telepon ditutup, Tae-go berusaha keras menyembunyikan diri walaupun lokasinya telah diketahui oleh Presiden Jang. Karena keberadaannya tercium, anak buah Ma mulai mengejarnya dan ini menimbulkan keributan di bandara. Meskipun terjadi aksi kejar-kejaran dan perkelahian, situasi pun berubah menjadi panik. Tapi untungnya Tae-go berhasil lolos. Dia menghidupkan mesin mobilnya dan langsung pergi keluar bandara. Meski begitu, anak buah Ma terus mengejar Tae-go. Keduanya nyaris mengalami kecelakaan hingga mobil Tae-go terjepit. Tiba-tiba datanglah mobil yang menabrak mereka. Ternyata anggota mafia lainnya tiba dan Tae-go yang terjebak di dalam mobil kemudian melawan dan mengalahkan mereka dengan brutal. Saat sirine polisi terdengar, Tae-go mencoba meloloskan diri di tengah kekacauan yang terjadi. Kabar tentang Tae-go yang berhasil kabur membuat Direktur Ma sangat marah dan memukul Presiden Jang. Akhirnya Presiden Jang mencoba untuk menjebak Tae-go melalui Jin-sung. Namun Direktur Ma sangat marah dengan rencana pengecut Jang yang mengkhianati anak buahnya demi dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Tae-go kembali untuk menjemput Jaeyeon. Namun ternyata Jaeyeon sudah pergi ke rumah pamannya untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Dalam perjalanan itu, Tae-go menerima panggilan dari Presiden Jang yang nampak sangat marah. Kemudian, Direktur Ma mengambil alih perbincangan dan memberitahu bahwa Jaeyeon telah ia sandra. Mendengar hal ini, Tae-go membuat kesepakatan bahwa jika ia datang, ia meminta Direktur Ma untuk melepaskan Jaeyeon dan Jin-sung. 깔끔하게 정리하는 게 좋지 않아. 와도 죽, 안 와도 죽. 대신 약속해라. 그 여자애랑 진성이는 살려주는 거다. Namun Jaeyeon menentang rencana ini dan melarang Tae-go untuk datang karena tak lama lagi dia pun akan mati. Meskipun demikian, Tae-go tetap akan datang dan melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya sekelompok mafia telah mengepung rumahnya. Tae-go dengan berani datang tanpa senjata memasuki rumah itu. Sementara para mafia pun langsung menyerangnya. Meski dalam kondisi babak belur, Tae-go berhasil menuju lokasi Direktur Ma. Di sana dia memastikan keadaan Jaeyeon dan meminta Direktur Ma untuk memenuhi janjinya melepaskan Jaeyeon dan Jin-sung. Namun ketika Tae-go mencoba menghubungi Jin-sung, dia malah mendapati jika Jin-sung akan dibunuh oleh Presiden Jang. 양세자, 너희? 응? Mengetahui hal itu, Direktur Ma terkejut dan bertanya maksud dari perkataannya. Presiden Jang menjelaskan bahwa tak lama lagi Jin-sung akan mati dan berkata bahwa membiarkan Jin-sung hidup malah akan mempersulit masalah. Mendengar penjelasan ini, Direktur Ma menjadi marah dan ingin membunuh Presiden Jang karena mengingkari janjinya. Presiden Jang memohon agar dia tidak dibunuh. Dia mengatakan bahwa jika Pak Park sampai tahu kondisi ini, dunia mafia akan semakin kacau. Dia masih ingin tetap hidup dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Tae-go. Dari sinilah sifat asli dari Presiden Jang terungkap yang membuat Tae-go sangat kesal dan memandangnya sebagai bos rendahan. Presiden Jang merasa marah karena dirasa martabatnya sebagai bos mafia telah diremehkan. Dalam kondisi yang marah ini, dia menyerang Tae-go yang sudah dalam kondisi lemah. Walaupun begitu, aksinya mendapatkan perlawanan dari Jaeyeon dan Direktur Ma.
Direktur Ma berusaha mencegah Jang dengan menendangnya sekuat tenaga. Sementara itu, di sisi lain Tae-go semakin lemah. Dalam kondisi itu, Direktur Ma mencoba menjelaskan bahwa dia telah melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa kakak Tae-go. Ternyata, pelaku pembunuhan kakak Tae-go ini adalah Presiden Jang sendiri yang sengaja ingin membinasakan kakak Tae-go. Alasan dibalik tindakan ini adalah karena Tae-go orang yang disegani dan jadi rebutan beberapa mafia lain. Jadi, jika Tae-go keluar dari organisasinya, maka pengikut Tae-go juga pasti akan ikut pergi. Presiden Jang menyusun skenario agar Tae-go membunuh pimpinan kelompok Do, agar dia dapat menjadi penguasa kelompok mafia yang lain. Ketika mengetahui semuanya, Tae-go dengan penuh emosi yang memuncak menyerang Presiden Jang tanpa ampun. Dan bahkan dia ingin membunuhnya saat itu juga. Namun, Direktur Ma ingat akan janji yang pernah dibuat kepada Park. Janji itu adalah bahwa hanya Tae-go yang boleh dibunuh oleh Direktur Ma dan timnya. Setelah itu, tidak boleh ada lagi perselisihan. Oleh karena itu, mereka memberikan sebuah pisau kepada Presiden Jang. Dengan pisau itu, Presiden Jang berhasil menusuk tubuh Tae-go. Namun, Tae-go masih memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan Presiden Jang. Tae-go ingin agar mereka berdua mati bersama. Namun, upaya ini berhasil dicegah oleh anak buah Direktur Ma. Akhirnya, Tae-go tewas setelah ditusuk anak buah Direktur Ma dan diakhiri ditusuk oleh Jang. Pada akhirnya, Presiden Jang dibiarkan selamat. Sesuai kesepakatan bersama Pak Park, Direktur Ma juga menepati janjinya membiarkan Jaehyun pergi. Namun, Presiden Jang malah ngotot ingin membunuh Jaehyung juga. Hal ini membuat Direktur Ma kesal dan menyuruh anak buahnya untuk mengusir Presiden Jang saat itu juga. Kemudian mereka membayar tempat itu dan menghilangkan semua bukti yang ada. Jaehyung hanya bisa termenung melihat api yang membakar tempat ini bersama dengan Tae-go. Di akhir film terlihat Jaehyung hidup sendiri. Matanya memancarkan rasa dendam. Dia kemudian mencari informasi tentang mafia yang masih berada di Pulau Jeju. Setelah mendapatkan informasi, dia menaiki motornya dan pergi ke sebuah restoran. Saat dia masuk, dia mengunci pintu dari dalam, namun ada seseorang yang menahannya. Pria itu malah menggoda Jaehyung dan membuat satu restoran tertawa. Di saat itulah, Jaehyung langsung menembaki satu persatu para mafia itu, hingga dia menemukan Direktur Ma dan Presiden Jang. Tanpa pikir panjang, dia langsung membunuh Direktur Ma dan membunuh Presiden Jang yang tengah sekarat. Setelah memastikan semuanya terbunuh, Jaehyung keluar restoran dan menuju ke pinggir pantai. Dengan tersenyum, dia menikmati pemandangan indah untuk terakhir kalinya. Dan saat polisi datang untuk menangkapnya, dia pun mengakhiri hidupnya. Dan film pun tamat.